Halo para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal merekomendasikan 10 anime baru yang kemungkinan besar sangat layak buat kalian tonton. Di musim ini bukan hanya ada anime baru yang bagus, namun ada beberapa anime besar yang mendapatkan lanjutan animenya di musim ini. Tapi di video ini gue bakal fokus ke 10 anime baru yang mungkin perlu kalian tonton dan ikuti. Tapi gue tetap bakal ngasih info tentang tanggal rilis dari anime-anime besar seperti Tensura Season 3, Konosuba Season 3 dan sebagainya. Jadi terus tonton video ini. Terima kasih. Gimana jadinya kalau kakek nenek kalian berubah menjadi muda kembali? Anime ini berjudul Jisan Basan wa Kageiru. Anime ini bercerita tentang kehidupan Sozo dan Ine Saito, yang keduanya merupakan sepasang suami istri yang sudah menikah selama 50 tahun. Bahkan setelah 50 tahun menikah, keduanya masih saling mencintai seperti ketika mereka masih muda dulu. Suatu hari, keduanya tiba-tiba terbangun dan menjadi muda kembali. Si kakek berubah menjadi pemuda ganteng yang keren, dan si nenek berubah menjadi cewek yang sangat cantik. Karena mereka kembali memiliki tubuh yang muda, keduanya mulai melakukan semua yang tidak sempat mereka lakukan dulu, seperti bulan madu, jalan bersama, dan sebagainya. Anime ini sepertinya bakal berfokus ke cerita kehidupan keduanya yang ringan dan penuh komedi sama romance. Jadi mereka nggak fokus buat nyari tahu alasan kenapa mereka menjadi muda lagi. Dan yang membuat anime ini menarik adalah reaksi dari orang-orang terdekat mereka yang terkejut dengan ke-good lookingan mereka. Anime ini cocok banget buat kalian tonton saat kalian butuh anime ringan yang seru ditonton. Anime ini akan tayang pada tanggal 7 April 2024. Gimana jadinya kalau kalian dikutuk nggak bisa punya anak karena semua perempuan yang menerima darah kalian akan meninggoy? Anime ini berjudul Anime Memory. Anime Memory bercerita tentang Oscar, salah satu pewaris tahta kerajaan yang ada di dunia fantasi, dikutuk oleh salah satu dari 5 penyihir hebat yang disebut penyihir kehampaan. Untuk menghilangkan kutukan dari penyihir kehampaan, dirinya memutuskan untuk mendaki menara yang menjadi tempat tinggal penyihir Azure Moon, penyihir paling kuat di antara 5 penyihir yang lain. Oscar pun mulai mendaki menara yang di dalamnya sudah dipasangi jebakan maut oleh penyihir Azure Moon. Setelah berhasil sampai di puncak menara dan bertemu penyihir Azure Moon, Oscar yang terpana dengan kecantikan penyihir tersebut akhirnya memutuskan untuk menikahinya saja, karena penyihir Azure Moon adalah penyihir terkuat yang kemungkinan besar bisa menahan kutukan dari penyihir kehampaan. Namun karena penyihir sudah hidup ribuan tahun, dirinya menolak untuk menikah dengan bocah kemarin sore dan memilih untuk mencoba menghilangkan kutukan itu. Akhirnya kisah keduanya yang ingin menghilangkan kutukan dari penyihir kehampaan dimulai. Anime ini genrenya romance ya, jadi udah pasti si penyihir seiring berjalannya episode bakal naruh perasaan sama sang pangeran. Apalagi pangerannya cakep kayak gua. Haha. Anime ini akan tayang pada tanggal 9 April 2024. Kalau kalian suka dengan anime Tensei Shitara Slam Dataken, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Remonster. Anime ini bercerita tentang Tomokui Kanata yang dibunuh oleh perempuan yang mengidolakan dirinya. Tomokui Kanata yang terbunuh entah bagaimana berhasil bereinkarnasi ke dunia lain sebagai goblin yang bernama Goburo. Goburo yang masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya menggunakan pengetahuannya itu untuk bertahan hidup dan berburu. Berbeda dengan goblin lain, Goburo memiliki skill yang bisa menyerap kemampuan dari makhluk yang ia makan. Dari perburuannya melawan monster lain itulah Goburo mulai berkembang dan berevolusi menjadi monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Di anime ini, goblin adalah makhluk terendah dari semua spesies yang ada, dan setelah mereka naik level, para goblin ini barulah akan berubah menjadi spesies lain seperti hobgoblin, ogre, vampir, dan sebagainya. Oh ya, sifat goblin di anime ini mirip dengan sifat goblin yang ada di anime Goblin Slayer ya. Jadi sudah dipastikan anime ini bakal memiliki adegan yang seperti yang gue bilang dari awal, anime ini memiliki alur cerita yang sama seperti Tensura, yaitu kedua main karakternya sama-sama memiliki nasib terbunuh. Lalu kedua main karakternya juga memiliki kemampuan yang akan membuat keduanya semakin berevolusi seiring semakin banyaknya makhluk lain yang ia makan. Yang bedain mungkin ya Tensura itu bereinkarnasi menjadi slime, sementara Remonster itu bereinkarnasi menjadi goblin. Anime ini akan rilis pada tanggal 2 April 2024. Buat kalian yang suka dengan anime Arifureta atau anime isekai yang MC-nya dikhianati oleh kerajaan, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Level 2 Karatid Datamoto Yusa Kohono Matari Isekai Life. Animenya bercerita tentang sebuah kerajaan sihir bernama Clayrod yang memanggil ratusan pahlawan dari dunia lain untuk membantu kerajaan tersebut berperang melawan Raja Iblis. Banaza adalah salah satu pahlawan yang diundang ke kerajaan tersebut. Namun sayangnya si Banaza ini tidak memiliki kemampuan sihir, tidak ahli dalam bertarung,
dan memiliki statistik yang buruk. Hal itu dikarenakan karena dia bereinkarnasi menjadi seorang pedagang biasa. Mengetahui hal itu, sang raja lantas langsung mengusir Banazha. Namun ternyata ketika Banazha mencapai level 2, kekuatan ajaibnya bangkit. Dirinya mendapatkan kemampuan cheat yang luar biasa. Ya bisa dibilang alur ceritanya mirip seperti anime Arifureta yang dibuang oleh teman-temannya. Juga agak mirip dengan anime musim lalu, yaitu anime cheat kematian instan. Dan kalau kalian suka dengan dua anime yang tadi gua sebutin, mungkin kalian perlu menonton anime ini. Anime ini akan tayang pada tanggal 8 April 2024. Kali ini gue bakal merekomendasikan anime isekai lagi. Anime ini cukup unik, makanya gue buat videonya. Anime ini berjudul Tensei Kizoku Kante Skill Deneria Garu. Animenya sendiri bercerita tentang seorang pegawai biasa yang mati dan terlahir kembali sebagai Ars Loven, seorang putra bangsawan di dunia isekai. Ars ini lahir di sebuah negara yang kondisinya seperti negara Wakanda, di mana di negara itu banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada juga pemberontakan dari kaum yang merasa terdiskriminasi akibat aturan dari negara tersebut, dan para bangsawan di negara itu hanya peduli dengan wilayah kekuasaan mereka sendiri. Untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di wilayah kekuasaannya, Ars berniat untuk mengumpulkan orang-orang berbakat dari seluruh negeri. Si MC ini tidak memiliki kemampuan bertarung ataupun sihir. Satu-satunya skill yang dia punya adalah kemampuan penilaiannya terhadap sesuatu. Dengan skill unik yang dimilikinya ini, Ars menggunakannya untuk merekrut seseorang yang memiliki bakat dan potensi untuk menjadikan orang tersebut menjadi anggota pasukannya. Mulai dari orang asing teraniaya yang ternyata ahli pedang, lalu ada seorang budak yang punya bakat sihir hebat, dan sebagainya. Gue sendiri cukup tertarik dengan MC yang gak punya skill bertarung dan ngandelin taktik kayak gini. Mungkin anime ini agak mirip dengan anime Genjutsu Sugiusa, dan gue cukup suka dengan anime itu. Animenya akan tayang pada tanggal 7 April 2024. Kalau kalian suka dengan anime keluarga mata-mata seperti Spy X Family, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Yozakura-chan Chino Daisakusen. Animenya sendiri bercerita tentang Taiyo Asano, remaja SMA yang tidak bisa bersosialisasi kepada orang lain dengan baik semenjak keluarganya meninggal. Semenjak hari itu, dirinya selalu menjaga jarak karena merasa semua orang yang dekat dengannya akan mengalami nasib yang buruk. Satu-satunya yang bisa dekat dengan Taiyo adalah Mutsumi Yozakura, teman masa kecilnya dan gadis populer di sekolahnya yang ternyata adalah anggota keluarga dari keluarga mata-mata terhebat di Jepang. Karena kedekatan di antara keduanya, Kyoichiro, kakak dari Mutsumi yang overprotective, menjadikan Taiyo sebagai target pembunuhannya. Hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan adiknya yang dulu pernah hampir celaka. Agar bisa selamat dari serangan Kyoichiro, Taiyo terpaksa harus menikahi Mutsumi untuk bisa menjadi anggota keluarga Yozakura sehingga bisa mendapatkan perlindungan dari seluruh anggota keluarga Yozakura yang lain. Dan semenjak dirinya bergabung menjadi keluarga Yozakura, Taiyo Asano berlatih agar bisa menjadi mata-mata terhebat yang bisa melindungi istri sekaligus teman masa kecilnya, yaitu Mutsumi Yozakura. Oh ya, di anime ini semua anggota keluarga Yozakura memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Anime ini akan tayang pada tanggal 7 April 2024. Buat kalian yang suka anime dengan MC yang memiliki kekuatan monster terpendam di dalam dirinya, seperti Eren yang punya kekuatan Titan atau Naruto yang punya kekuatan Kyuubi, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Kaiju Number 8. Animenya sendiri bercerita tentang sebuah dunia yang selalu diserang oleh monster raksasa kaiju. Di dunia itu ada seorang om-om berumur 32 tahun bernama Hibino Kafka yang masuk ke dalam tim pasukan pembersih bangkai kaiju. Sesuai namanya, pasukan pembersih bertugas membersihkan sisa bangkai kaiju yang berhasil dikalahkan oleh pasukan pertahanan. Hibino yang bosan dengan pekerjaannya, suatu hari secara tidak sengaja dirinya dimasuki oleh sejenis kaiju parasit yang masuk lewat mulut Hibino. Dan mulai sejak saat itu, Hibino memiliki kekuatan untuk berubah menjadi kaiju humanoid. Dan dengan kekuatan barunya itu, Hibino bertekad akan menjadi pasukan pertahanan untuk melindungi umat manusia. Untuk template ceritanya seperti anime shonen kebanyakan ya. Mungkin bedanya ia terletak di MC-nya yang merupakan om-om, bukan seorang anak muda seperti pada umumnya. Versi manga dari Kaiju Number 8 ini di My Anime List memiliki rating 7,71. Cukup bagus untuk sebuah rating manga yang ceritanya agak mirip dengan manga populer yang lain. Anime ini rilis pada tanggal 13 April 2024.
Buat kalian yang sedang mencari anime action namun ingin ada unsur komedinya, mungkin kalian perlu menonton anime ini. Anime ini berjudul Kenka Dokugaku, sebuah adaptasi anime dari salah satu manhwa di webtoon dengan judul How to Fight. Anime ini akan berkisah tentang Yohobin, pemuda SMA yang selalu terkena bullying di sekolahnya dan menjadi bahan konten YouTube teman sekelasnya. Suatu hari, salah satu pembulinya yaitu Jigsae melakukan streaming YouTube di rumah Yohobin. Secara tidak sengaja, Yohobin terjatuh akibat kabel live streaming dan membuat game yang dimainkan Jigsae itu mati. Jigsae yang marah lantas mulai memukul Yohobin. Sementara Yohobin yang sudah muak akhirnya memutuskan untuk melawan hingga akhirnya keduanya pun saling berkelahi. Tapi perkelahian keduanya itu kayak berantemnya bocah SD gitu. Nah, esok paginya video perkelahian mereka yang kayak bocah itu ternyata terekam kamera dan terupload di YouTube. Dari video itu Yohobin langsung mendapatkan 10 juta yen dalam satu malam. Karena tergiur penghasilan besar dengan mudah, akhirnya Yohobin mulai melakukan live streaming YouTube dengan konten perkelahian. Dengan niat mendapatkan cuan dari YouTube, Yohobin mulai berlatih berbagai cara bela diri untuk mengalahkan para preman sebagai konten live streamingnya. Oh ya, cerita anime ini temanya Zero to Hero, dan menurut gua mengikuti perkembangan karakter dari Yohobin itu cukup seru. Dari seorang pemuda yang korban bully menjadi pemuda ahli bela diri. Dan mungkin latihan yang dilakukan oleh Yohobin di dalam animenya nanti bisa kalian ikuti juga di rumah. Cara berkelahi di manhwanya menurut gua cukup unik karena tidak semua musuhnya itu dilawan dengan murni adu kekuatan. Ada beberapa yang dilawan dengan beberapa trik lucu dan sesuatu yang nggak bakal kalian sangka. Dan karakter cewek di anime ini gue pastikan bakal waifu-able semua. Anime ini akan tayang pada tanggal 11 April 2024. Buat kalian yang suka dengan cerita tentang pahlawan settingan seperti film The Boys, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Gogo Loser Ranger atau Sentai Deishikaku. Di setiap Super Sentai atau Power Ranger, kita pasti ngelihat prajurit kroco yang kerjanya cuma buat jadi tumbal doang kan. Nah, di anime ini salah satu prajurit kroco itu yang bernama Foot Soldier D muak dengan kebiasaan tiap minggu yang selalu bernasib dikalahkan berkali-kali oleh para Dragon Keeper. Para Foot Soldier yang memiliki keabadian dibiarkan hidup untuk pertunjukan heroik yang dilakukan oleh para Dragon Keeper setiap minggunya. Karena muak dengan rutinitas itu, diam-diam Foot Soldier D masuk ke dalam pelatihan Dragon Keeper yang sistemnya seperti kompetisi audisi. Disinilah Foot Soldier D akan mencoba menyusup dan menumbuhkan sekutu dari Dragon Keeper yang lain yang juga bosan dengan rutinitas tiap minggu yang selalu diulang-ulang. Oh ya, Dragon Keeper di sini adalah sebutan bagi para Ranger di dunia ini. Ya, bisa dibilang tema ceritanya agak mirip dengan film The Boys yang ingin mengungkapkan wajah asli dari pahlawan super yang sebenarnya tidak melakukan tindakan pahlawan karena mereka hanya peduli dengan dunia entertainment. Animenya sendiri sebenarnya udah rilis trailer dari tahun 2023 dan baru akan rilis di tanggal 7 April 2024. Kalau kalian suka dengan anime perkelahian antar sekolah seperti Tokyo Revenger, Crow Zero, dan sebagainya, mungkin kalian akan suka dengan anime ini. Anime ini berjudul Windbreaker. Anime Windbreaker bercerita tentang Haruka Sakura, seorang pemuda buangan yang dikucilkan dari lingkungannya karena hanya bisa berkelahi sepanjang waktu. Karena hobinya dalam berkelahi, Sakura kemudian akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah SMA Furin yang terkenal karena perkelahian siswanya. Sakura yang hanya ingin mencoba berkelahi dengan orang yang lebih kuat harus terkejut dengan kondisi yang ada di sekolah barunya. Di sekolah itu mereka berkelahi untuk melindungi wilayah mereka dari serangan geng lain. Karena itulah di lingkungan sekolahnya SMA Furin dikenal sebagai pahlawan oleh masyarakat sekitar. Mungkin bisa dibilang anime tawuran yang satu ini cukup beda ya ceritanya dengan anime tawuran antar sekolah yang lain. Anime ini digarap oleh studio Cloverworks, jadi kemungkinan besar animasi fight-nya tidak akan sebagus animasi fight dari anime Tokyo Revenger. Anime ini akan tayang pada tanggal 5 April 2024.
Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.